warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil aliyyil ajlal, al-wahidil fadilil qadimil awwal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali an musyarakati wal musyakarati lisa'il bashar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar khutbah ini tidak henti-hentinya khatib hendak berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ketakwaan yang tidak pernah tergerus dengan ruang dan waktu. Ketakwaan yang tidak pernah tergerus dengan situasi dan kondisi. Bukankah Allah telah menjanjikan kepada kita, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan kepadanya jalan keluar, solusi atas segala problematika kehidupan yang dihadapinya, dan pasti akan diberikan kepadanya rezeki dari jalur dan arah yang tidak disangka-sangka. Selain daripada itu, marilah kita senantiasa mengumandangkan selawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini adalah menanti ajal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ajal adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya ajal adalah bagian dari rukun iman, rukun Islam, rukun iman yang keenam, yaitu percaya akan qada dan qadar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ajal dalam kehidupan sehari-hari ini biasa kita sebut dengan masa waktu datangnya kematian. Berbicara tentang kematian, sebenarnya kematian itu adalah sunnatullah. Setiap orang, seluruh benda yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Jadi sesungguhnya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kematian. Sehingga salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Madani Gontor Darussalam pernah mengatakan, berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Allah juga dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, dalam beberapa ayat telah menyampaikan kepada kita untuk menjadi bahan renungan bagi kita semua. Sebagaimana ayat yang kami bacakan di Al-Qur'an tadi. Walikulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat
ada batas ketentuan untuk menuju kematian. Apabila telah sampai ajalnya, telah tiba waktunya untuk kematiannya, maka dia sesungguhnya tidak dapat untuk mempercepatnya walau semenit pun, dan tidak pula dapat untuk memperlambatnya walaupun hanya semenit. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap manusia, setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Begitu dahsyatnya kematian ketika ajal telah tiba, maka dalam kondisi apapun kita, dalam keadaan apapun kita, sesungguhnya kita tidak dapat menolak ajal tersebut. Apabila sudah tiba pada masanya, ketika malaikat Jibril sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruh kita agar ruh kita berpisah dengan jasad kita. Terkait hal ini, Allah juga telah berfirman, "Aina takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kamu berada, pasti kematian itu akan datang menghampirimu, walaupun pada saat itu engkau berlindung di balik tembok yang tinggi dan kokoh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Terkait hal ini, pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang pemuda yang berkumpul dengan Nabi Sulaiman dalam suatu majlis. Dalam majlis tersebut ada seseorang yang tidak dikenal oleh pemuda itu, dan orang yang tidak dikenal itu melirik kepada pemuda itu dengan serius. Lalu setelah selesai bubar dari majlis, pemuda itu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, siapakah orang asing yang tidak dikenal yang tadi melirik kepadaku?" Lalu Nabi Sulaiman menjawab, "Ketahuilah olehmu bahwa dia adalah malaikat Jibril." Langsung pemuda ini ketakutan dan dia mohon kepada Nabi Sulaiman dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman agar dia dihembuskan oleh angin atas perintah Nabi Sulaiman dibawa ke India. Alkisah, akhirnya Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin untuk membawa pemuda tersebut ke India. Dan ternyata sesampainya dia di India, dicabutlah nyawanya oleh malaikat Jibril. Beberapa hari kemudian, Nabi Sulaiman bertemu dengan malaikat Jibril. "Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau cabut nyawa pemuda? Padahal pemuda itu telah kukirim ke India." Lalu malaikat Jibril menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa pemuda tersebut berada di India. Sehingga ketika aku bertemu denganmu di satu majlis, aku terkejut, kenapa pemuda itu ada di sini? Sehingga aku meliriknya dan bertanya-tanya. Ternyata akhirnya angin menghantarkan pemuda itu sampai ke India, lalu aku cabutlah nyawanya." Dari iktibar di atas, jelas dan teranglah kepada kita bahwa ajal, kematian tidak dapat kita hindari. Kita hanya sedang menunggu daftar antrian saja untuk menuju kematian. Ketika ajal itu tiba, dia tidak peduli apakah kita masih muda ataukah kita sudah tua, apakah kita masih bayi ataukah kita sedang asik-asiknya untuk melaksanakan aktivitas keduniaan. Oleh karena itu, tentunya sebelum ajal itu tiba, harus banyak hal-hal yang kita persiapkan untuk menuju kematian tersebut, agar kematian kita menjadi kematian yang husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, beramal baik, dan mengucapkan la ilaha illallah. Bukan sebaliknya, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, lupa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apatah lagi mati dalam keadaan sedang melakukan perbuatan maksiat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Nabi Muhammad SAW telah mengungkapkan bahwa Allah mencukupkan penciptaan manusia itu dalam rahim ibunya selama 40 hari. Pertama-tama dia berbentuk nutfah, yaitu pertemuan antara sperma dengan ovum. Kemudian dia menjadi segumpal darah atau disebut dengan alaqah, lalu menjadi segumpal daging atau disebut dengan mudghah. Ketika dia telah berbentuk segumpal daging, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada daging tersebut. Dan pada saat itu terjadilah perjanjian antara Allah melalui malaikat dengan manusia, yaitu mengenai 4 perkara: mengenai kematiannya, mengenai rezekinya, mengenai amalnya, dan mengenai kebahagiaan dan kecelakaan manusia tersebut ketika nanti dia sudah berada di dunia. Lalu
lalu kesemuanya itu dicatat oleh Allah dalam satu kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Pertanyaannya adalah, kalau kematian, rezeki, amal, kondisi kita yang celaka atau bahagia sudah ditetapkan pada saat kita berada dalam rahim ibu kita, apakah gunanya kita berusaha? Apalah gunanya kita berikhtiar? Apalah gunanya kita lagi menjalani kehidupan ini? Masyaallah muslimin rahimahullah. Terkait hal itu, para ulama kita telah bersepakat bahwa takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dan ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah kekuasaan Allah yang kita sama sekali tidak memiliki peran apapun untuk menentukannya. Kita tidak bisa memilih apapun karena itu adalah keputusan Allah. Takdir mubrom ini diantaranya adalah kita tidak bisa memilih siapa ayah kita, siapa ibu kita. Kita tidak bisa memilih apa suku kita. Sedangkan takdir mu'allaq itu semuanya adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi manusia masih diberikan kesempatan untuk merubah takdir tersebut dalam bentuk usaha yang giat dan berdoa kepada Allah. Apabila dibarengi usaha yang gigih dan doa kepada Allah, maka takdir mubrom tersebut akan berubah menjadi takdir mu'allaq. Kalau kita ingin sukses, kita harus bekerja keras. Kalau kita ingin kaya, kita harus bekerja keras. Kalau kita ingin disenangi oleh orang, tentu kita harus berbuat baik kepada semua orang. Inilah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada saat ini di dunia, khususnya kita di Indonesia, sedang mengkhawatirkan dengan sesuatu yang disebut dengan pandemi virus corona. Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, tentunya kita harus memahami bahwa pandemi virus corona ini adalah musibah yang diciptakan oleh Allah, dan itu sesungguhnya harus menjadi iktibar bagi kita semua umat manusia. Namun terkait tindakan pencegahan, kita tentunya harus senantiasa menaati aturan-aturan pemerintah dan himbauan para ulama kita, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Menghadapi pandemi virus corona ini, maka sesungguhnya ada 3 aliran yang nampak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama, aliran Jabariyah, yang dia berpandangan bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berpendapat kita tidak perlu melakukan ikhtiar apapun, karena kalau Allah berkehendak kita mati, maka kita akan mati. Orang yang menganut paham Jabariyah, dia akan senantiasa menolak anjuran pemerintah, karena bagi dia semuanya terjadi atas kehendak Allah. Ada juga aliran kedua, yaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini yang senantiasa memberikan keleluasaan kepada manusia untuk menggunakan ilmu pengetahuannya, untuk menggunakan kebebasan berpikirnya, untuk menghindari musibah yang diberikan kepada Allah. Karena aliran ini berpandangan bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu adalah atas kekuasaan kita sendiri. Manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih dia mau bagaimana dan hendak kemana. Oleh karenanya itu, aliran Qadariyah dalam keadaan virus corona ini, mereka meninggalkan ibadah, terutama ibadah berjamaah di masjid. Mereka lebih memilih melaksanakan sholat zuhur di rumah daripada sholat Jumat. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang senantiasa mengacu pada Al-Quran, hadis, ijma' para ulama. Kalau kita di Indonesia, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ahlus Sunnah dia tetap mengedepankan ikhtiar. Bagaimana caranya kita supaya terhindar dari virus corona dan tidak menularkan orang lain untuk terjangkit virus corona. Namun Ahlus Sunnah dia tidak meninggalkan berdoa dan beribadah kepada Allah. Khusus untuk kita di Provinsi Riau, hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau belum melarang kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun apabila nanti Majelis Ulama sudah menjatuhkan fatwanya supaya kita melaksanakan sholat Jumat diganti dengan ibadah zuhur, maka wajiblah kita mengikuti saran dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah, untuk memberikan semangat kepada kita supaya kita tidak berpangku tangan, agar takdir kita, takdir mubrom dapat berubah menjadi takdir mu'allaq, agar bagaimana kita diberikan umur yang panjang,
Maka Rasulullah juga telah memberikan 3 resep amalan yang dapat kita lakukan untuk merayu Allah supaya kita diberikan umur yang panjang. Yang pertama, rajinlah bersedekah. Yang kedua, rajinlah bersilaturahmi. Dan yang ketiga, berbaktilah kepada kedua orang tua. Hanya 3 amalan tersebutlah yang dapat merayu Allah agar kita diberikan kepada umur. Dan ingat, ketika kita diberikan kepada umur, kita harus senantiasa beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah, melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim وأنه تقبل وبارك بجلالك ولا دليل بذلك إشراف العباد أشهد الأرض والأجيال وعبادك البشر الحرام وترجمان لسان الأهوال الكلام ومنبذ العلم والدين والحكمة والحكام الرق والشيرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم وغفر وعلى أمره وعافيه الله أجمعين. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Illallahumma anil arba'atil khulafa as-sadatil khunafa jamil qadril ali wal fahril jali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Aisyah ummul muslimin wa ibnaiha Hasan wa Husain wa jaddatina Khadijatul Kubra wa jami'i sahabati Rasulillah ajma'in wa al-tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulatal muslimin wa ahlil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'al baldatana hadhihi rabbana wa qaryatana hadhihi alai sejahtera baldatan wa qaryatan tayyibatan aminatan mutmainnatan wa rabban ghafura. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam wa khususan min COVID-19 aw waba'i corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.